Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsan ila yaumiddin. Berjamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekali kita menjalankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa dalam majelis insyaallah akan barakah Allah SWT serta berbagai macam kenikmatan lainnya termasuk nikmat iman dan Islam. Sepantasnya kita memuji besarnya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan curahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan seluruh dunia ila yaumil qiyamah. Jamaah Allah SWT, alhamdulillah pagi ini kita akan mengkaji beberapa ayat dalam Al-Quran, ayat bagian awal surah Al-Baqarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang orang munafik. Jadi kalau kita ulang lagi sedikit refresh dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, pada bagian awal ayat 1 sampai 4 Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang disebut dari mana ulaika ala hudan orang-orang yang berada dalam petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kalau orang-orang kafir yang Allah sebut sebagai mereka mendapatkan mereka mendapatkan adab yang sangat besar. Lalu yang ketiga yang disebut oleh munafiqin, yakni orang yang mengatakan diri mereka beriman, tetapi sejatinya hati mereka tidak beriman. Mereka lah orang munafik yang tidak sama antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang ada di batin mereka. Dan nanti sesungguhnya yang terekspresikan dalam mulut adalah apa yang ada dalam batin mereka, bukan apa yang mereka ucapkan. Kalau ucapan itu gampang, saya setuju, saya setuju, saya beriman, saya tidak beriman, itu paling gampang, bukan ucapan. Tapi yang ucapan sesuai apa yang dibatin, itu nanti ujiannya adalah apa yang dia kerjakan. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, saya setuju, syariat Islam, tindakannya sebaliknya, maka berarti apa? Tentunya itu yang asli dalam batin mereka. Nah, Bapak jemaah Allah SWT, kita menguruskan sifat orang-orang yang lalu pada ayat sebelumnya disebut sebagai orang yang berdusta, yang mereka mengatakan beriman tapi mereka tidak beriman, dan itu adalah cara mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menipu dan orang-orang beriman. وَمَا يَخْدَرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, sehingga mereka tidak bisa menipu dari mereka sendiri. وَمَا يَشْعُرُونَ, dan mereka tidak merasakan. Ini merupakan sifat orang berikutnya yang dalam surah Al-Baqarah 11 sampai 12
وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنا نحن مسلمون وإذا قيل لهم jika dikatakan kepada mereka la tusiru jangan kamu berbuat kerusakan yang baru sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menjadi pembuat kerusakan. Merasa baik. Kita udah satu-satu. Dan jadi jangan kamu berbuat kerusakan. Nah, apa itu fasad? Ya, fasad itu apa? La tusiru. Ini saya kutip dari kitab Tafsir Al-Qur'an. La tusiru artinya la tusiru nahyun, jadi jangan, larangan. Wa fasad itu sudah, sementara fasad itu diusaha, jadi lawan dari kebaikan. Istiqomah yang tidak henti. Jadi hakikatnya dia menyimpang dari jalan yang benar kepada jalan yang sebaliknya. Jadi kalau rusak itu pasti dia secara bahasa itu menyimpang dari apa yang istiqomah, apa yang wajar, apa yang benar, namanya fasad. Sebab itu sebagai sholat baik dan fungsi-fungsinya, tiangnya, dindingnya, kacanya, ya, jendelanya, pintunya, semua fungsi. Dan terkutip itu istiqomah, ya. Ketika kemudian ada yang berfungsi, maka itu namanya rusak. Tiangnya sudah beliau semua, misalnya kaca-kaca sudah pecah, namanya fasad. Demikian juga masyarakat, seseorang kalau dikatakan sebagai baik ketika dengan fungsi-fungsi itu kalau ada yang rusak, yang tidak berfungsi benar, maka rusak. Nah, ayat ini jangan kamu berbuat kerusakan, la tusiru. Makna fasad di sini apa? Ini pasti menurut Imam Al-Qurtubi. Wanita dari makna tusiru artinya al-kubur, jangan kubur. Dan kamu jangan mengangkat mereka orang kafir sebagai wali, sebagai itu. Watafriqun nasi al-iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memisahkan manusia dari kebaikan Rasul Muhammad SAW. Itu kita ambil lagi tafsir yang lain, nanti saya terangkan. Kata Ibnu Mas'ud, al-fasad wal amru bil maksiyah.
yang disebut fasad di sini adalah maksiat dan semua amal kemaksiatan. Jadi kalau bahasa Al-Quran ketika disebut sebagai fasad, la tufsidu, maknanya sebenarnya jangan ganggu kafir. Sekarang kita coba kita ngomongkan mengapa al-kufur kekufuran itu sebagai al-fasad atau kerusakan, atau kenapa kerusakan itu dimaknai sebagai kekufuran atau juga kemaksiatan. Begini ceritanya. Kekufuran itu sebenarnya adalah ibu kejahatan, induk kejahatan, induk kemaksiatan itu adalah kekufuran. Coba kita lihat seseorang misalnya lagi beruang sangat butuh, dikasih uang nol, tapi orang ini adalah suatu harta, karena saya mengingat dan begitu. Kenapa begitu? Ketika ada iman, dia ingat sabda Rasulullah, penyuap dari sesuatu ke dalam neraka. Iman mampu mencegah suatu kesetiaan sangat membingungkan, bahkan sangat senang dengan itu. Iman itu mencegah dunia kemenangan. Jangan neraka. Itu yang ada iman. Bayangkan kalau iman itu apa yang terjadi? Enak, uang, lezat, tapi tidak ada orang, apalagi dari berkali tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menangkap, dia rencanakan diri. Ketika itu itu tidak ada iman yang berarti al-Quran. Dengan hadis lagi misalnya Rasulullah SAW menjelaskan di antara orang yang masuk yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu dan yang mendapatkan naungan Allah dari ketika tak ada naungan dalam jalan disebutkan ada seorang laki-laki tak ada imro'atun yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang diasari yang kecantikan dan ini akhirullah dan mengatakan saya takut Allah. Coba lihat orang laki-laki itu bisa kesel dengan perempuan. Jangan dia cantik itu sudah tobat. Tapi ketika ada seorang perempuan diajak, diajak. Laki-laki itu diajak, dan orang membayar. Ini ajak gratis. Menurut kenapa? Ini Allah, saya takut pada Allah. Apabila ketika ada iman yang mencegah orang melakukan kemaksiatan tadi. Tapi ketika iman tidak ada, tadi saya katakan bukan hanya mau dan mengajak, membayar, bahkan memperkosa. Itu kalau atau kalau kafir, maka kafir itu kejahatan. Ibarat sebuah
gembor kejahatan kemaksiatan manusia yang adalah kedua. Ajar satu ayat pada menarik Allah mengucapkan soal coba dalam surah Inna lahunna sesungguhnya maka cara menjadi peminta maka jadi tempat tinggal bagi orang-orang luas dan labithina fiha ahqaba, mereka tinggal dalam jalan itu ahqaba berabad-abad lamanya. Habib 100 tahun ahqaba berabad-abad yang berkembang sudah tidak bisa keluar tidak bisa keluar sama dari la yaduruna fiha ahda wa masyarakat, mereka tidak merasakan dingin dan minuman illa angin kecuali air berdiri dan nanah permukaan. Coba kita bayangkan, air itu merupakan betapa dahsyatnya, betapa menyakitkannya siksa neraka yang itu tidak sehari berabad-abad bermiliar-miliar tahun. Pertanyaannya, itu perbuatan apa? Kok mendapatkan ada yang begitu dahsyat? Kalau perbuatan jahat itu kecil, tentu ada yang semakin besar kejahatan, semakin besar itu keadilan. Dan kalau terjadi itu balasan yang sempurna, yang sempurna dengan kejahatan yang bermakna. Tadi saya katakan alasan yang sempurna, makin besar kejahatan, makin besar siksanya. Tidak mungkin berkejahatan itu kejahatan kecil, siksa yang berdahsyat. Apa kejahatannya? Tidak mungkin berkata maknanya karena mereka itu mereka tidak mengharapkan pembalasan, tidak mengharapkan bisa dari Allah, bisa ada bagian dari kiamat. Jadi sesungguhnya ketika tidak mengharapkan bisa tidak beriman kepada kiamat, kejahatan kita melakukan kejahatan itu dia disebut mendapatkan ada orang kejahatan yang membunuh, bukan berzina, bukan merosot, bukan menipu, bukan korupsi, menunda sekalian tidak, karena dapat beriman pada hari akhir dan mendustakan ayat Allah SWT. Apa kata itu? Tadi saya karena ketidakmanan yang menjadi bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Coba kita
homofob, zina tidak, silakan. Kita melakukan kenapa? Ada iman. Kita yakin jika kita kerjakan berdosa mendapatkan siksa neraka. Bayangkan jika itu tidak ada. Tidak suruh orang melakukan bahkan dari buka pintu jadi kalau kita pilih, mengapa orang tidak ada iman? Mengapa orang berani menolak perang berzina, perang menimpas rakyat, orang yang sampai jatuh itu serta utamanya tak ada iman. Ada iman ada itu sangat lemah sebetulnya cegah dia melakukan kemaksiatan, kelimuran, kejahatan dan itu melakukan kebenaran. Maka ketika ada mengatakan la tusyrik, jangan berbuat dosa, la tusyrik, kata Imam Ibnu Nasir maknanya adalah al-fasad kufur. Asal merupakan kekufuran karena kufur adalah bagi semua pelaku kejahatan, dan kejahatan itu pasti berbuat kerusakan, membunuh kerusakan, jadi sebenarnya kerusakan yang terjadi di masyarakat ini adalah akibat kemaksiatan akibat dari kekufuran. Maka kata kita sini al-fasadu bil maksiat. Jadi yang disebutkan apa namanya fasad maksiat dan amal ke mengerjakan kemaksiatan. Kita hanya satu penjelasan, ya ini sama, ya ini yang bekas tadi penjelasan mengenai akal orang yang seorang tapi tidak bersebut itu yang jangan kami berbuat kerusakan atau kemaksiatan. Kenapa? Kata Allah disebut disebabkan karena kerusakan mereka. Pasal kerusakan mereka adalah maksiat Allah. Man asal siapa yang maksiat Allah amal yang sebenarnya adalah hendaknya kemaksiatan. Fakon awsada fil ardi sunnah kerusakan di muka bumi. Mengapa? Karena seorang Allah karena ini ditolak dengan ketaatan. Seandainya satu hadis Nabi saja yang memberikan kabar kepada kita bahwa maksiat itu menyebabkan kerusakan. Apa kata Allah? Jawabannya inna lillahi wa zina fi qawli apabila riba dan zina itu dan tampak jelas disebabkan karena dilakukan oleh sebagian seorang tidak tersembunyi. Biasanya kejahatan itu kalau masing-masing sendiri-sendiri,
dari tangan ini. Kalau sudah itu dihalalkan oleh mereka, orang-orang zina, bahkan disuruh besar menjadi belum zina. Apa Rasulullah fi orang sedekah fakir ahli maka mereka halal dunia adalah Allah antara Allah. Jadi yang kemaksiatan, kerusakan. Mungkin secara kasar mata kita tidak langsung, tetapi kita tidak ada karena yang tidak tampak kasar mata tidak ada. Ini saya lakukan ini kayak ada dapur yang bisa melihat apa yang tidak kelihatan kapal dan ada Allah SWT ketika ada ketaatan Allah mencegah dia mendatangkan orang-orang mendatangkan gempa kondisi macam-macam disebabkan kemaksiatan mereka. Jadi oleh karena itu ketika ayat mengatakan maknanya jangan kamu dan jangan kamu maksiat karena semua mendatangkan kerusakan. Kita kerusakan itu ada penjelasan dalam tafsir namanya tafsir at-tadbir. Kerusakan itu tidak ringan. Yang pertama ifsadihim anfusahum, dia merusak dirinya sendiri. Kerusakan yang orang sendiri. Kalau masyarakat sendiri di atas dia itu rusak dirinya. Tingkat yang kedua ifsadihim anfusahum, yang kedua itu merusak masyarakat orang lain. Ya, wasilil kesifat berkaitannya dengan cara mengubahkan sifat kerusakan lain dari mengajak orang lain. Jadi kalau kerusakan yang kita misalnya berajak orang lain itu tingkat kedua. Dia bukan menyentuh, tapi mengajak orang lain mempromosikan. Dia bukan menyentuh, mengajak orang lain mengajak. Ini dikatakan ifsadul an-nas. Nah yang ketiga paling ifsadul yang fasad mustama. Jadi sudah merusak masyarakat. Kalau kita itu apa? Dengan membuat peraturan, membuat kebijakan, bahkan membuat undang-undang yang memaksa orang itu maksiat, memaksa orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sistem maka bahaya kalau ada orang kafir sebagai orang-orang itu tidak biasa. Kalau orang itu tidak ada iman, masih jadi rakyat biasa, itu masih tercegah ketika melakukan kemaksiatan iman. Karena mungkin kalau dia mudah-mudah masih larang, kalau rakyat biasa takut masih ada yang takut polisi, penjara. Itu kalau masih rakyat, bayangkan jika tidak ada yang mendukung
yang harusnya menangkap pencuri, dia justru menjadi pencuri. Yang harus menangkap orang yang menjadi Demi masih takut di atas yang paling tinggi itu, yang paling bahaya. Maka kalau tadi kita fikir dan memiliki sifat namanya hati. Hati kalau tadi maksudnya itu bukan. Kita pasti mengatakan ada orang itu, orang yang mengerjakan kewajiban, orang yang mengucapkan berbagai macam perintah, menjauhi haramkan, bahkan menjauhi bisa melakukan itu adalah hati. Dan itu yang terjadi dalam iman. Baik, sambungkan. Ketika orang melakukan dalam layar dari sini, jangan berbuat kerusakan berbagai apa jadi orang munafik. Baik, jawabannya. Muslimun jawaban ini sini pakai asal Allah berkata kalau muslimun orang bersolat di masar sementara asal melakukan kerusakan. Coba orang munafik itu jangan bangun terus. Apa jawabannya? Saya ini justru orang yang melakukan kebaikan, yang memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara. Itu jawaban orang lain. Ya. Bahkan harus kita mengerti. Nah, ada dua kata yang kita ingat itu menurut para ulama yang hasab. Hanya kami yang melakukan kebaikan, bukan kami. Kata orang bahkan menurut misalnya atau jurnalisnya jadi artinya kami ini melakukan kebaikan kemarin, sekarang dan akan datang. Karena sifat itu sudah dimiliki saya adalah pelaku menyenangkan dan sudah mensifatkan itu dan ini hanya kami dengan anda dan kalian yang mengajak kepada kita tidak mengajak kita innalah muslimun maka membatasi mausul itu pada sifatnya airlah yang kami ya bukan apa namanya bukan yang lain. Baik, nah tepatnya begini, bagaimana mereka mengatakan begini, lalu antah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ana indahu muhsinin, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang berdiri kerusakan. Jadi ayat ini membantah mereka mendustakan ucapan mereka, kotor gitu ayatnya. Kenapa? Karena mereka yang mengaku sebagai pelakor dan sifat Allah yang semua mereka telah berbuat dosa. Nah, ini bukan Allah. Ini kalau berbuat Allah namanya harfullah. Ingatlah itu adalah takut untuk menegaskan perkataan. Lalu inna sesungguhnya takut yang diri. Lalu amalnya diri takut penegasan yang berbeda. Kalau cuma
musim itu juga. Jadi dibilang kalau orang tidak pernah muslim iman ayat ini bantah kalau tidak, sesungguhnya mereka lah dan hanya mereka pelaku dosa itu. Walaupun la yas'urun, orang tidak mengetahui, tidak merasa. Jangan bersalah. Musibah paling besar adalah orang yang melakukan kejahatan tapi dia tidak sadar dari kejahatan. Begini, kalau orang melakukan kejahatan dia sadar kejahatan, mungkin masih tersenang rasa berdosa dalam dirinya dan mungkin masih ada keinginan berbohong. Kalau berbohong ini semua salah. Kalau itu sudah ya jangan sekarang nanti saja. Dan ini kamu harus berbeda. Karena dia tahu itu sudah sebuah kesalahan. Tapi kalau ada korupsi itu coba. Iya, kalau orang melakukan kejahatan, dia tidak sadar kejahatan. Dan dia tidak lagi orang kejahatan merasa dirinya memperbaikkan. Ini paling puncak. Penjahat paling puncak itu adalah pelaku kejahatan. Dia sadar kejahatan dan bahkan dia merasa diri pelaku kejahatan. Untuk tahu, diselamatkan apa yang dikatakan yang melakukan kejahatan. Itu belajar. Dan mati apa yang saya itu akan memberikan ini apa namanya tidak cerita orang yang melakukan tidak merasa dia sedang melakukan paling bahaya paling puncak. Al-innahu umursiduna walakin la yashurun. Pertanyaan, mengapa kok sampai ada orang yang melakukan kejahatan tapi dia sendiri merasa sedang melakukan kebaikan? Apa penyebabnya? Atau mulai dari muncul pada kebenaran? Ya ini orang yang dihiasi amal jahat mereka. Dia melihat dia sebagai sebuah kebaikan. Dia melakukan amal yang jahat, tapi dia melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Walaupun orang seperti itu seperti yang berbeda. Kami akan pada semuanya melakukan kejahatan. Ini orang yang tahu dan tingkatannya. Orang bisa kok bisa ada bodoh itu. Kita lihat dalam ayat yang lain. Amal mereka, amal jahat mereka. Jadi seperti itu cantik kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka baik-baik. Maka dia mencegah
menghalau dari jalan kebaikan, jalan yang benar. Mustaqim, padahal mereka mulai pecah pikirannya. Orang yang sebelumnya ketika setan sudah ngasih apa yang mereka katakan anggap baik, apa yang anggap baik pada dirinya itu berubah. Dia tak lagi bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan lebih parah lagi, sudah menganggap sudah kacau yang baik adalah yang buruk adalah orang baik tentang kebencian penjara, orang jahat melihat sebagai pejabat dan ini sifat orang di antaranya orang yang mereka ketika disuruh perbaikan membangunlah justru mengatakan kami sedang melakukan perbaikan, padahal mereka adalah sesungguhnya pelaku kerusakan. Dapat dilakukan sehingga kerusakan itu sesungguhnya disebabkan karena kekurangan mereka. Kekurangan yang menyebabkan mereka melakukan masalah kemarahan dan ini semua berakibat pada kerusakan. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan juga Allah dan para kita semua ilmu. Baik, mungkin sebelum kita akhiri pada yang mau ayatkan urusan zakat. Dari ayat pertama tadi dari 13 ayat tentang munafik dari awal surat Al-Baqarah adalah kata-kata terakhirnya la ya'lamun dan la yashkurun. La yashkurun. Kadang la ya'lamun, kadang la yashkurun gitu ya. Padahal kan salah satu sifat dari la yashkurun karena la ya'lamun gitu ya. Kalau penjelasan bedanya bagaimana penggunaannya gitu ya. Kemudian yang kedua kan ketika ada iman maka tidak kafir, ketika tiada iman maka orang jadi kafir kan begitu. Bulan baliknya seperti Rasul mengatakan tidaklah berzina orang kecuali tidak ada iman padanya kan begitu. Nah, sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, kan dengan demikian apakah benar bahwa kekafiran itu juga bertingkat-tingkat? Artinya tidak berarti kalau kafir itu semata-mata bermakna kalau orang yang sudah berislam berarti murtad, tetapi levelnya gitu lah. Seperti dalam surat An-Nur ayat 40 misalnya itu dalam surat selapis di dalam lautan misalnya gitu ya, sampai dia di bawah sekali yang sangat gelap di dasar laut gitu. Gambarannya apakah seperti itu ataukah yang dimaksud kafir tadi itu ya berarti dia sama sekali tidak lagi Islam, ataukah yang dijabarkan seperti iman yang dalam Islam? Baik, terima kasih. Ada yang bertanya malu, kadang disebut ya kadang disebut ya kita lihat itu tersaji mana supaya ini ayatnya tadi disebutkan di sini disebutkan ayat ini disebutkan merasa dan mengetahui apa bedanya, dan mengapa satu disebutkan merasa dan yang satu disebutkan mengetahui. Maka perbedaan itu tidak pada konteks ayatnya. Nah, kita lihat ya.
lemah pikiran, ingatlah dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Kalau bodoh mengetahui, maka disebutkan namun mereka tidak mengetahui. Ya betul. Subhat bodoh. Lawannya pintar. Pintar pokoknya punya ilmu. Makanya disebut layak lamu, tidak punya ilmu, tidak mengetahui karena bodoh. Jelas. Lalu kerusakan itu ada yang bisa diketahui, ada yang bisa dirasakan. Betul? Kalau kerusakan fisik ini itu tahu. Sebelum paling banyak ada kerusakan yang mungkin tidak langsung dia rusak, tapi bisa dirasakan. Pernah ibadah riba itu tidak langsung kerusakan. Tidak langsung kerusakan, tapi bisa dirasakan. Mengakibatkan saya bahkan kemiskinan bisa dirasakan miskinnya itu belum ya ketika mulai mau naikkan pajak tarikan masyarakat menghidupkan masyarakat dirasakan. Jadi kerusakan itu banyak yang hanya bisa dirasakan, tidak kelihatan secara fisik langsung. Karena mereka tidak merasa. Gitu. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kita lihat semua orang itu hati. Setiap kata itu ya. Misalnya ya, kalau kita lihat misalnya saja ada dua wilayah sama juga sama itu kan sebelumnya itu apa namanya dusta dia nggak merasa sedang berdusta, bukan tidak, dia tahu itu berdusta, maka disebutkan tidak. Habis tidak, mereka itu apa menipu lebih mereka tidak menipu mereka hanya menipu tidak merasa. Kalau dia jelas dia tahu itu tapi tidak kosong bersebut itu tidak ini mereka sendiri begitu mulainya. Dan yang kafir bertingkat kafir bertingkat. Jadi ini sebetulnya tidak jelas.
mati. Beda iman berarti memang iman itu iman percaya. Kalau iman kepada Allah, percaya kepada Allah, pada malaikat, Rasul, hari kiamat. Kalau kafir itu tidak percaya, biasa tidak percaya. Apa saja. Nah, iman itu bertingkat-tingkat. Sebenarnya tingkatnya itu tingkat kekuatannya itu. Kekuatan iman itu kadang kita rasakan sedang turun dan naik. Tapi iman tidak bisa sama sekali. Masih ada iman, cuma iman tipis. Bisa naik. Nah, apa tandanya iman naik dan tipis? Nah, nanti saya kufur. Tandanya adalah iman itu tidak mampu bahkan dia melakukan kebaikan, tidak mampu mencegah melakukan kemaksiatan. Jadi coba kita bisa, wow, pada saat kita mampu bersyukur, mau waduh, tapi kita mendengar, wah, bangun. Mesti sangat ngantuk. Iman itu mendorong kita baterai itu makin kuat, baterai makin kuat, dorongan segera bahkan menemukan sesuatu. Kalau imannya lemah, baterai itu dari lemah juga, nggak malas. Sekali-kali menjual terus, sekali-kali dan selanjutnya ngantuk. Jadi makin redup. Jadi kalau ibarat baterai tidak makin cahaya itu tidak terang, makin kuat baterainya, imannya, cahaya makin terang. Kalau mobil makin banter gasnya, tapi kalau makin lemah, demikian jadi tidak kuat dengan iman makin. Nah, kufur juga begitu, sama. Akhirnya beriman kepada Allah. Cuma mungkin masih ada rasa-rasa doang, sehingga mungkin rasa itu misalnya mau melakukan kejahatan, dia masih ada rasa kasihan, masih ada hal-hal lain tadi yang kita kemudian tidak melakukan itu. Maka orang kafir juga nanti bertingkat-tingkat dosanya dan bertingkat-tingkat nerakanya. Sama orang beriman itu tingkat-tingkat surganya. Kalau orang kafir tingkat-tingkat nerakanya. Kalau orang mau surga makin bagus, makin ke atas tingkatannya makin tinggi. Jadi kalau bintang 1 ya, bintang 2 dan seterusnya, cuma jarak antara satu surga dengan satu surga berikutnya itu seperti langit dan bumi. Jadi makin dia disamakan Allah Ta'ala. Orang yang makin tinggi amalnya, ya dikasihlah surga yang bintangnya berapa 1000, makin luks fasilitasnya. Tapi kalau amalnya biasa-biasa saja, maka disamakan dengan orang yang semangat. Dan sama orang kafir juga. Saya tunjukkannya bahwa orang kafir itu ditingkatkan dosa mereka, adat mereka, kalau mereka juga ditambah melakukan kejahatan. Jadi kafir tambah kejahatan. Terus kafir jahat. Kafir itu sudah jahat, tapi ini jahat lagi. Coba kita lihat. Alladzina pada hidup apa pun. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Adalla a'malahum. Jadi Allah melipat gandakan siksanya ketika mereka mencegah manusia dari jalur. Lipat gandakan. Hanya orang kafir sama-sama kafir. Kafirnya Abu Lahab berbeda dengan kafirnya sahabat Abu Mawlid. Sama-sama kafir, sama-sama neraka. Cuma dia neraka paling atas.
saya lumayan ya, tapi yang namanya rokok gimana? Ringan-ringannya itu gimana? Ringan-ringannya kata Rasulullah itu ketika paling sampai ringan berada ini orang itu nggak dibakar pakai sepatu rompak, tapi perompaknya mengatur neraka mendidih otaknya saking panasnya. Nah, jadi kalau orang itu yakin itu, ya pastilah nggak berani menggolimi orang, nggak berani membunuh, nggak berani korupsi, nggak berani bocor, nggak berani menipu, nggak berani macam-macam. Maka pemimpin itu yang disebut orang mendapatkan nama Allah kelompok pertama itu yang imamun adil, imam yang adil. Itu sebelum kelompok yang disebut. Kenapa imam adil itu disebut orang yang mendapatkan nama yang disebut pertama kali? Imam pemimpin paling tinggi, dia bisa leluasa tidak berbuat adil. Siapa yang bisa mencegah? Pemimpin paling tinggi polisi, pecat paling dia tidak promosi pecat, ya sudah selesai. Diancam juga jawab-jawab keluar, iya pak, dan pokoknya beres ya, ya pak, gitu saja. Kalau pemimpin tinggi punya kesempatan yang sangat luas untuk mengekspresikan semua kejahatan. Nah, ini kok imam itu adil, jadi apa? Mesti dia punya kesempatan melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kejahatan. Dia justru berbuat keadilan karena apa? Karena dia yakin di atas dia ada siapa? Allah yang akan menghukum dia jika dia melakukan kejahatan dan kemungkaran. Jadi makanya kalau kita lihat dia, mestinya pemimpin dia yang paling bertakwa. Pemimpin waktu malah sudah jelas, seolah nggak jelas, gimana lagi pak? Nggak gimana jelas gimana? Ya mestinya atqakum yang paling bertakwa pemimpin itu, karena godaannya paling besar. Kalau kita tergoda, masih ada yang mencegah kita. Yang pemimpin paling tinggi siapa yang mencegah? Dirinya sendiri yang mencegah itu melakukan kejahatan, tidak yang lain. Dan dia bisa tercegah dari kejahatan jika dia punya iman. Kalau dia punya iman, 14. Karena dulu para sahabat pemimpin siapa yang paling tidak boleh? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang menggantikan Rasulullah dosa sholat? Abu Bakar. Siapa menemani Rasulullah? Abu Bakar. Jadi orang yang paling jelas keimanan, paling jelas itu paling dekat dengan Nabi secara fisik, secara langsung kelihatan kasat mata. Jadi sembarang orang menjadi pemimpin. Para sahabat itu Rasulullah dari Nabi, semua orang itu, tapi mereka akan jadi pemimpin yang paling takwa. Dan jadilah masyarakat yang barokah. Begitu saya tidak berapa, pilih saya yang paling bertakwa. Nah, dia yang paling berani. Wajar pada masa saya mempunyai jangan zakat itu kesulitan dibagikan. Saking barokahnya itu coba. Orang-orang sudah menerima zakat, kami sudah kaya nih Pak. Kalau di sini kedengar bagian zakat, sak kampung berkabeh. Ya, sampai kapan kita itu jangan mati itu gara-gara bulan mendapatkan zakat hanya 100.000 dan 1.000. Kalau kita lihat. Baik, jadi ada lagi kalau ada kita ya misalnya. Jadi antara kafir, kufur dan fasik. Jadi kalau nggak salah dikatakan bahwa fasik itu adalah merupakan salah satu gerbong apa? Fasik tadi bisa dikatakan salah satu ukuran atau salah satu perusahaan dari satu bulan, maka salah satu dari bulan fasik. Contoh fasik yang salah satunya di
atau pada 24 misalnya, kemudian kalau masih itu apabila mendapatkan apa itu menyampaikan lebih cinta sesuatu daripada pada orang tersebut. Dan kapan disebut akhir? Ya, ini Kalau sudah memang perlakuan itu pasti ada apakah ketika dia kafir? ya, ini al-kufru itu masdar kekufuran. Kafir orangnya, orang yang ingkar. Jadi al-kufru pengingkaran. Orang yang ingkar namanya kafir. Kayak al-iman itu keimanan. Orang yang beriman namanya mukmin. Islah orang melakukan perbaikan. Orangnya namanya muslih. Ikhlas itu perbuatan keikhlasannya. Orangnya namanya mukhlis. Begitu. Nah sama kalau orang kafir, yaitu kekufuran pengingkaran, orangnya namanya kafir. Jadi kalau apa bedanya kafir dengan kufur? Ya asalnya dari kata yang sama, kufur pengingkaran, kafir orangnya. Nah kalau fasik, lain lagi. Fasik itu dari kata al-fisik, bahasanya menyimpang, penyimpangan yang busuk. Al-fisku, ya orangnya namanya fasik, orang yang menyimpang. Masih tadi rusak. Menyimpang, kalau fasik bukan fasik ya, fasid gagal, fasid menyimpang, fasid orang fasik dari kata fasad. Fasad itu kerusakan. Orangnya, pelakunya fasidun, pelaku kerusakan. Tapi kalau 924 itu fasik. Hah? Di atau pada 24 itu dia banyak itu kelakuan sudah merupakan fasik. Ayat Taubah berapa? 12. Tinggal hukum abnahukum mereka La Allahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini dia masih beriman dia. Ini ancamannya kepada orang yang beriman. Katakanlah, jika bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, ke perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, tempat tinggal kamu sendiri, ahabba ilaihi minallahi rasul, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad Allah, wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil fasiqin, wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan kepada orang fasik. Nah kalau lihat konteks ayatnya ini masih beriman, orangnya masih beriman, mau jihad, lebih mencintai bapaknya daripada melakukan amal kebaikan dan seterusnya. Kalau seperti itu ya belum kafir. Tapi orang kafir ya disebut fasik juga, dalam artian yang menyimpang di akidah. Tapi kalau soal akidah itu cuma mukmin. Jadi kira-kira cukup. Terima kasih, kita cukupkan demikian. Kita cukupkan doa subhanallah dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.